jelas. Tuh, kamu lihat tuh, langit itu emang lagi cerah banget. Apalagi kalau misalnya kita lihat pakai teropong ini, bintangnya tuh bakal kelihatan jelas banget. Cobain deh. Oke, aku cobain. Cobain. Gimana caranya? Ya udah masukin aja matanya ke sini. Tuh, ada bintangan. Oh Aku tuh iya. suka banget tahu lihat bintang. Bagus ya bintangnya. Bagus kan? Kamu kenapa suka lihat bintang? Jadi ceritanya gini. Waktu kecil, waktu ayah aku meninggal. Berarti benar kan tadi pagi? Zio yang ibu lihat di kampus kamu? Ibu nggak salah lihat kan? Kamu nggak bilang sih sama ibu? Kamu pasti tahu juga kan Zio udah pindah? Kenapa kamu bohong sama ibu? Bu, aku tuh nggak bohong, Bu. Aku tuh juga kaget dengan kedatangannya Zio yang tiba-tiba. Kalian bukan mencoba buat bohong sama ibu. Maaf, Bu. Aku terpaksa bohong karena nggak siap ngasih tahu ibu semuanya. Ibu tahu kamu pasti bingung sama perasaan kamu. Dulu kan kamu pernah deket sama Zio. Terus Zio pergi begitu aja. Tapi ibu yakin kok Zio punya alasan yang tepat. Jadi ibu mohon, kamu coba kasih kesempatan buat Zio ngejelasin itu semua ke kamu. Iya, sekarang dia datang tiba-tiba, tapi keadaannya tuh udah beda, Bu. Beda gimana sih? Karena kamu sekarang dekat sama Rifki. Ibu dari awal itu sudah meragukan kedekatan kamu sama Rifki. Dan sekarang Zio udah balik, ibu yakin Zio lebih baik dari Rifki. Jauh lebih baik. Bu, nggak gitu dong, Bu. Masa gara-gara Zio tiba-tiba datang, ibu jadi ragu sama Rifki? Kan Rifki juga anaknya baik. Ya, Zio juga baik. Tapi kan kita kenal Zio udah lebih lama. Dan Zio itu kan udah pernah nyelamatin kamu. Ya, aku ingat kok, Bu. Dan gak bakal pernah lupa. Kenapa sih kamu menghindar dari Zio? Kamu tuh gak boleh loh bersikap seperti itu sama orang yang udah nyelamatin kamu. Kamu kan utang budi sama dia. Iya, Bu. Zio emang udah nyelamatin aku, tapi dia juga udah ninggalin aku tanpa alasan. Ibu gak ngerti perasaan aku. Emang Zio pernah janji apa sama kamu? Dia pernah janji untuk satu SMA sama aku, Bu. Tapi apa sekarang dia pergi gitu aja kan? Woi, ini gue lagi baik sama lo, Ki. Jadi gue pelan-pelan dorongin sama lo, udah mendingan lo balik aja ke sana. Udah, lo ngapain sih, Ki? Baiknya jangan nanggung-nanggung, ya. Please banget, gue capek banget. Gue boleh kan malam ini aja nginep di kontrakan lo sembari gue mau memastikan kalau lo tuh ada di pihak gue, ya kan? Pihak gue sebagai pacarnya Karin. Ya, Ki, masalah gini, Ki. Kalau misalkan gue dukung lo sama Karin tuh untungnya apa ya buat gue? Kan gak ada sama sekali, mendingan lo pulang aja. Karena gue mau tidur daripada gue ganggu sama lo. Udah, gue cuma takut lo... Gue mau nginep di sini. Ayo lalu, lu kan temen gue udah lama nih dari zaman SMA lo, dari zaman SMA. Lu udah tahu gue kayak gimana, ya udahlah lo harusnya dukung gue sama Karin kan, bukan si Cimon yang sok keren itu kan. Masalahnya, Ki. Tapi kenapa ya, Ki? Gue ngeliat musuh lo itu agak keren sih, Ki. Dari mana? Itu dia kalau dilihat sama gue ya, dibandingin nih gue sama dia. Lu pakai mata merem tertutup aja itu udah pasti gantengan gue, bukan dia. Ki, daripada lo narsis mulu, mendingan lo pulang deh. Kasian gue sama harga diri lo sendiri. Udah, lo mendingan pulang aja. Udah, lo tinggal balik. Nah, daripada gue pulang, mendingan gue tidur di sini. Ki, nggak dulu, Ki. Sini, Ki. Ya ampun. Gantian gue. Gue mau. Sini, Ki. Okta kulkas. Wah, lu bener-bener ya. Untung aja lu bukan kulkas beneran. Kalau kulkas beneran, pintu kulkasnya udah gue buka terus. Biar nggak dingin-dingin tuh kulkas. Gagal dong gue. Ya, gue juga mau minta maaf kok sama Nadif. Mama maafin aku ya karena aku udah marah-marah sama kamu. Kemarin tuh aku benar-benar kebawa emosi soalnya aku nggak biasa dibentak di depan umum apalagi di teman-teman kamu, teman-teman kita maksudnya. Tapi aku emang beneran denger kok kalau si Radit itu ngaku dia pelaku penculikannya Giska, Mama. Kamu mau maafin aku kan?
Mamanya kok kamu diam aja sih? Kamu masih marah ya sama aku? Gak mau maafin aku ya karena aku gak punya bukti kalau si Radit itu pelakunya. Udahlah Bel, soal kasus Rifki kemarin itu udah beres kok. Kita semua di sini juga udah tahu kalau bukan Rifki pelakunya, tapi Radit yang udah menculik Giska. Bener. Mamanya kok kamu diam aja sih? Kamu gak mau maafin aku ya? Nona, bagaimana mungkin toh beta nggak bisa maafin Nona? Mana mungkin? Mana mungkin setelah nonton film. Nonton film. Aduh, geng bucin kembali bersemi. Beda novel Watermelon. Gue gak nyangka deh. Ternyata novel yang dibedah itu novel gue sendiri. Tapi kira-kira siapa ya penyelenggaranya? Soalnya di sini tuh nggak ada nama panitia penyelenggaranya. Tuh siapa yang buat juga nggak ada. Sebenarnya gue senang sih ada yang menghargain karya novel gue sampai dibikin event kayak gini. Tapi apa gue siap ya? Ini kan hal baru buat gue. Gue yakin banget. Kalau Okta tahu gue ikut acara event kayak gini, pasti dia orang nomor 1 yang support gue dan nyemangatin gue. Ih, Natasha Lea. Stop mikirin Okta. Okta tuh cuma masa lalu lo. Udah, mending lo fokus dengan acara bedah novel. Ayo, Tasya bisa, Tasya kuat, Tasya. Ayo, kalian kan belum pada makan, jadi kita makan bareng-bareng ya. Ah, boleh banget. Boleh banget, Tante. Awas. Lu mau ngapain lu sini? Ya gue mau duduk samping camar gue dong. Tante duduk sini. Iya. Kata gue sih lu mending duduk sini ya. Oh, gue nggak mau. Di sini kucing suka lewat. Oh ya apa? Gue suka kucing kok. Aduh, aku bener-bener gak tau lagi harus ngapain ini. Zio, kenapa sih lo tiba-tiba muncul lagi? Kenapa sih lo harus balik lagi? Ibu juga nih pasti lebih suka sama Zio dibandingkan sama Karpus Somai. Zio, lo tuh nyebelin banget. Kenapa sih lo harus muncul lagi setelah gue lagi ngebangun hidup gue yang baru? Gimana nih?
Aku tahu kalau kamu masih marah banget sama aku, Rin. Karena aku udah pergi ninggalin kamu begitu aja. Apalagi pada saat itu kamu udah berharap banget bisa terus sama aku. Rin, Apa? kamu tuh pengen bawa aku kemana sih? Ih, sabar dulu bisa gak sih? Ini tuh surprise. Iya, surprise apaan? Ya masa surprise dikasih tahu kan ini spesial. Oh, berarti aku orang spesial dong buat Ih, kamu. gak usah GR. Ayo jalan, yang bener jalannya. Kemana ini? Ini. Nah, udah nyampe. Buka ya. Surprise. Ini teropong buat apa? Teropongnya buat lihat bintang. Coba deh, serius aku gak bohong. Ini teropongnya bakal bisa ngeliatin kita bintang yang sangat jelas. Tuh, kamu lihat tuh, langit itu emang lagi cerah banget. Apalagi kalau misalnya kita lihat pakai teropong ini, bintangnya tuh bakal kelihatan jelas banget. Cobain deh. Oke, aku coba. Cobain. Gimana caranya? Ya udah masukin aja matanya ke sini. Tuh, ada bintangan. Oh, Aku tuh iya. suka banget tau lihat bintang. Bagus ya bintangnya. Bagus kan? Kamu kenapa suka lihat bintang? Jadi ceritanya gini. Waktu kecil, waktu ayah aku meninggal, itu aku tuh sedih banget. Aku tuh nangis seharian tau nggak? Terus ibu aku bilang, ayah itu sebenarnya nggak pergi kemana-mana. Dia cuman lagi menangin aku aja lewat bintang. Semenjak ibu ngomong itu, aku jadi selalu ngeliat bintang nih karena aku percaya ayah ada di situ. Jadi setiap aku kangen sama ayah, aku pasti pakai teropong ini buat ngobrol sama ayah. Sekalian aku lihat ayah di situ. Ya walaupun padahal aku sekarang tahu ayah nggak ada di situ kan. Kali masa ada di bintang. Tapi ya aku seneng sih. Aku jadi ngerasa ayah ada selalu tiap malam untuk mandangin aku. Ya, mulai sekarang kamu nggak usah ngerasa kesepian. Karena sekarang ada aku. Dan aku nggak bakal ninggalin kamu. Janji. Janji. Kamu janji ya? Nemenin aku selalu lihat bintang. Bener ya? Aku nggak nyangka bakal jadi sekacau ini, Rin. Kalau boleh milih, aku nggak mau ninggalin kamu dan ngingkarin janji kita. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Kondisi keluarga aku makin kacau, Rin. Dan aku harus pergi ninggalin kamu buat nyelesain semuanya. Tapi aku yakin kamu bakal maafin aku kok. Dan aku bakal ngelakuin semuanya demi dapat maaf kamu, Rin. Sayang, Iya, Mam. kamu belum tidur? Belum, masuk aja, Mam. Mami bawain kamu susu anget.